Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Sastika Astri Dewi MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Meili Putri Pratiwi, dan ada rekan-rekan saya juga yaitu Cahya Rosmalita dan Agni Sri Utari. Kami dari kelompok 3. Langsung saja, di sini kelompok saya akan memaparkan materi tentang paragraf. Di sini ada daftar isi. Yang pertama ada pengertian paragraf, kedua gagasan utama dan kalimat topik, yang ketiga struktur paragraf, yang keempat ciri-ciri paragraf yang baik, yang kelima jenis-jenis paragraf, dan yang terakhir kesimpulan. Baik, langsung saja. Di sini ada pengertian paragraf. Paragraf adalah satuan bahasa tulis yang terdiri atas beberapa kalimat yang saling berhubungan untuk menyampaikan atau mengembangkan sebuah gagasan. Paragraf berfungsi memudahkan pemahaman dengan memisahkan satu topik atau tema dengan yang lainnya, karena setiap paragraf hanya boleh mengandung satu unit atau ide pokok. Yang selanjutnya, di sini ada gagasan utama dan kalimat topik. Gagasan utama adalah inti permasalahan dalam paragraf yang dikemas dalam kalimat topik, dan kalimat-kalimat lain dalam paragraf berfungsi sebagai kalimat pengembang yang memperjelas atau menerangkan kalimat topik. Selanjutnya ada struktur paragraf. Seperti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, bahwa dalam membuat paragraf, kalimat topik harus dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat-kalimat penjelas tersebut berfungsi mendukung, menjelaskan, atau mengembangkan kalimat topik. Kalimat-kalimat semacam itu lazim disebut kalimat pengembang. Lanjut, di sini ada struktur paragraf. Dalam paragraf, tingkat keeratan hubungan antara kalimat-kalimat pengembang dan kalimat topik berbeda-beda. Ada kalimat-kalimat pengembang yang langsung menjelaskan kalimat topiknya, namun ada pula kalimat-kalimat pengembang yang tidak secara langsung menjelaskan kalimat topiknya. Kalimat yang langsung menjelaskan kalimat topiknya disebut kalimat pengembang langsung atau kalimat pengembang mayor. Sedangkan kalimat yang secara tidak langsung menjelaskan kalimat topik disebut kalimat pengembang tak langsung atau kalimat pengembang minor. Kalimat pengembang tak langsung menjelaskan kalimat topik melalui aklimat pengembang langsung. Selanjutnya di sini masih struktur paragraf. Pengembangan kalimat topik dengan kalimat-kalimat penjelas tersebut membentuk suatu bangun atau struktur paragraf. Secara hierarki, hubungan antara kalimat topik dan kalimat-kalimat pengembangnya dapat digambarkan dalam diagram berikut. Di sini ada kalimat pengembang tak langsung, kalimat pengembang langsung, dan kalimat topik. Bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri paragraf. Yang pertama itu kesatuan. Semua kalimat mendukung satu gagasan utama. Dan yang kedua, kepaduan atau keterkaitan antara kalimat yang logis dan sistematis. Selanjutnya ada kelengkapan. Adanya kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk mendukung gagasan utama. Selanjutnya ada keruntunan. Urutan penyampaian ide yang teratur dan logis. Dan yang terakhir ada konsistensi sudut pandang, penggunaan sudut pandang yang tetap dalam seluruh paragraf. Lanjut, di sini ada jenis-jenis paragraf. Yang pertama itu ada dedukatif, gagasan utama di awal paragraf, atau gagasan utama di awal paragraf yang diikuti penjelasan.
Contoh kalimatnya itu seperti belajar disiplin sejak dini sangat penting bagi anak. Dengan disiplin, anak dapat belajar tanggung jawab. Selain itu, mereka akan lebih mudah menyesuaikan diri dengan aturan di lingkungan sosialnya. Nah, gagasan utamanya itu ada di awal yang tadi saya sebutkan. Belajar disiplin sejak dini sangat penting bagi anak. Itu adalah gagasan utama di awal paragraf yang disebut dengan dedukatif. Nah, selanjutnya itu ada induktif. Maksudnya itu gagasan utama di akhir paragraf setelah penjelasan. Jadi contoh kalimatnya itu seperti anak yang rajin membaca memiliki kosakata lebih luas. Mereka juga lebih mudah memahami pelajaran. Kemampuan berpikir kritis mereka pun meningkat. Oleh karena itu, membaca sangat penting untuk perkembangan anak. Nah, gagasan utamanya itu tadi yang ada di akhir yang saya sebutkan. Oleh karena itu, membaca sangat penting untuk perkembangan anak. Itu yang disebut dengan jenis paragraf induktif. Yang ketiga ada jenis paragraf campuran. Jadi campuran antara jenis paragraf dedukatif dan juga induktif. Gagasan utama di awal dan diulang pada gagasan di akhir paragraf. Contoh kalimatnya itu seperti teknologi memudahkan pekerjaan manusia. Dengan alat-alat modern, tugas berat bisa diselesaikan dengan cepat. Komunikasi pun semakin praktis dan efisien. Karena itu, teknologi memberikan banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, gagasannya itu ada di awal dan juga di akhir paragraf. Nah, itu disebut dengan jenis paragraf campuran antara dedukatif dan induktif. Yang selanjutnya ada ineratif. Ineratif itu gagasan utama di tengah-tengah paragraf atau gagasan utama diulang-ulang dalam setiap kalimat dengan kata berbeda namun maknanya tetap. Contohnya, kebersihan lingkungan harus dijaga oleh semua orang. Menjaga kebersihan tempat tinggal adalah kewajiban setiap warga. Tidak membuang sampah sembarangan juga merupakan bentuk menjaga kebersihan. Lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab bersama. Nah, gagasannya itu ada di keberhasilan lingkungan harus dijaga oleh semua orang, dan juga lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab bersama. Nah, itu contoh dari jenis paragraf ineratif. Yang selanjutnya ada menyebar atau dari deskriptif atau impresif. Maksudnya gagasan utama tersebar di seluruh paragraf. Tidak memiliki gagasan utama yang jelas, semua kalimat membentuk gambaran bersama. Jadi contoh kalimatnya itu seperti air sungai itu mengalir tenang di antara batu-batu besar. Udara sejuk menyelimuti pepohonan rindang di sepanjang tepiannya. Suara gemericik air berpadu dengan kicauan burung menciptakan suasana damai yang menenangkan hati. Jadi, gagasan utamanya itu tidak jelas, tidak memiliki gagasan utama yang jelas. Semua kalimatnya membentuk gambaran bersama. Jadi, tidak ada kalimat gagasan yang jelas. Oke, yang selanjutnya di sini terakhir ada kesimpulan. Paragraf merupakan satuan pikiran dalam tulisan yang membuat suatu gagasan utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat topik menyampaikan ide pokok, sementara kalimat penjelas berfungsi memperkuat dan menguraikan gagasan tersebut. Paragraf yang baik harus memiliki kesatuan, kepaduan, dan keruntunan.
Berdasarkan letak gagasan utama paragraf, dibedakan menjadi dedukatif, indikutif, campuran, ineratif, dan menyebar. Pemahaman tentang struktur dan jenis paragraf sangat penting untuk menghasilkan tulisan yang jelas dan terstruktur. Baik, segitu saja pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.